Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah pembacaan Maulidul Rasul yang alhamdulillah daripada perkataan Al-Imam Ali karamallahu wajhah mengambil berkat bahwasanya kata beliau, man azzama maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam kana sababan li qiraatih la yakhruju min ad-dunya illa bil iman wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Jadi bila kita mengagungkan, memuliakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membaca Maulid itu karena memuliakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ali karamallahu wajhahu, Allah tidak keluar rohnya itu kecuali membawa iman. Jadi matinya dalam keadaan husnul khotimah wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Lalu pernah ulun mendengar, nah ini ada pernah di-share sudah videonya Abah Guru. Kalau kita hadir majelis maulid di undangan atau di majelis manapun, jadi supaya kita ada rogib senang tidak menghadiri majelis, hadirkan kata beliau keluarga kita. Bayangkan wajah orang tua kita, siapa-siapa yang kita sayangi, mertua kita, sepupu kita, di sana kita, supaya hadir di majelis tersebut walaupun mereka dulunya tidak pernah hadir majelis. Dan itu kenyataan bahwasanya mereka sekarang menghadiri majelis dan mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada mereka itu mati kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Tidak panjang lebar, malam ini kita insyaallah mendengarkan tausiah guru kita Habib Walid Ahmad Walid Al-Aidarus bin Habib Mustafa Al-Aidarus yang juga dihadiri alhamdulillah Habib Yasir, diterjemahkan Habib Yasir Al-Habsyi. Berkah kita malam ini baca Maulid Habsyi, baca doanya Al-Habsyi. Kakaknya tadi tuh yang membaca Al-Idrus, Maulid Al-Idrus. Orang Banjar, Maulid Banjar gitu lah. Jadi kan ditarik, jadi kan danau, bahasa danau. Mempersingkat waktu, mari kita dengarkan tausiah yang atau nasihat agama yang akan disampaikan guru kita Habib Walid Ahmad Walid Al-Aidarus ma'atamu fi hayati wa alaihi يتقبل مشكورا اللهم صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Di antara nikmat-nikmat yang besar adalah kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat-nikmat yang besar adalah kita menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang terbesar, nikmat yang teragung. Setelah itu semuanya adalah nikmat. Setelah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad adalah nikmat kita berzikir, menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang mana ketika kita menyebut nama Allah, ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad, ngaran kita juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Barang siapa yang menyebutku di dalam dirinya, aku akan menyebut namanya di dalam diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man dzakarani fil mala'i dzakartuhum fil mala'i khairum minhum. Ini hadis qudsi. Iya, barang siapa dan apabila mereka menyebut namaku di dalam perkumpulan seperti ini, maka Allah akan menyebut nama-nama kita satu persatu di hadirat Allah beserta para malaikatnya. Yang mana mudah-mudahan pahala yang kita dapatkan di dalam majelis yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini kita kirimkan kepada ayahanda Abdul Kasan bin Sutaji dan Alimah binti Ramini beserta keluarga kita, ayah kita, ibu kita, saudara kita, kerabat kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka mendapatkan fadilah, keutamaan, barokah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam alam barzahnya. Amin ya rabbal alamin. Bahwasannya Al-Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Hujjatul Islam, ya. Beliau mengatakan ada 3 ya keberuntungan yang didapatkan seorang hamba. Ada 3 kelompok yang mana ketiganya ini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala karena memiliki hubungan dari 3 golongan tersebut. Artinya apa, Beb? Misalnya kita bukan termasuk itu orang atau dari 3 golongan itu, maka beruntung kita bisa memiliki hubungan kekerabatan dengan 3 golongan tersebut. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah yang dicatat oleh Habib Ali bin Hasan bin Ahmad Baharun. Yang pertama adalah apa? Orang yang memiliki hubungan dengan keluarga Nabi. Yang pertama. Jadi orang mulia di dunia sampai di akhirat, yang pertama memiliki hubungan dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Para habaib, para syarifah. Nah, itu mereka memiliki keberuntungan karena apa? Memiliki hubungan dengan pedatuan mereka yang tersambung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemuliaan, keagungan adalah orang-orang yang memiliki hubungan dengan para ulama. Artinya apa? Bib ulun cucunya ulama ini, bib ulun keponakan ulama ini, bib ulun sepupunya ulama ini, bib ulun biisi iparnya ipar. Ya, ipar. Jadi ulun biisi ipar, nah iparnya itu biisi keluarga. Artinya biisi keluarga, keterikatan dengan ulama. Maka golongan yang kedua, orang yang beruntung memiliki hubungan kekerabatan dengan para ulama. Itu yang kedua. Jadi yang kedua, kenapa kok bisa mulia kita dengan para ulama? Kenapa? Karena al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya Nabi Muhammad SAW, pewarisnya nabi-nabi terdahulu. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan, kekerabatan dengan orang-orang soleh. Ini beruntung. Jadi bukan saja habaib yang beruntung, bukan saja ulama, keluarganya ulama yang beruntung, bahkan yang ketiga adalah berhubungan dengan orang-orang soleh. Artinya apa? Bib, kai ulun orang soleh, bib, paman ulun orang soleh, walaupun bukan ulama, walaupun bukan habaib, tapi mereka orang-orang yang soleh, maka beruntung keluarga tersebut. Adapun peringatan seperti ini, haul orang tua atau kerabat atau sepupu atau dingsanak, ya, keluarga atau paman. Yang lebih khusus adalah anak. Ketika anak tersebut mengumpulkan orang-orang seperti ini, mengirimkan hadiahnya kepada kuitannya, maka anak tersebut digelari oleh Nabi Muhammad waladun soleh yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan bagi orang tuanya. Artinya apa? Orang-orang yang mendoakan kuitannya adalah digolongkan dengan anak-anak yang soleh. Kalau kita berdoa, apalagi ini lebih dari 40 orang, pasti di antara salah satunya ada walinya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bisa jadi yang di ujung sana, bisa jadi guru, bisa jadi Habib Yasir, bisa jadi Guru Abbas, ya, bisa jadi Bambang, bisa jadi yang lainnya, bisa jadi Sahibul Bait.
wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala yang dengan berkumpul seperti ini insya Allah di salah satunya ada yang mustajab istijab diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Kalau kita berdoa sendiri bisa jadi diterima, bisa jadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau banyak kita berdoa seperti ini pasti salah satunya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntung sekali memperingati peringatan haul yang ke-1 dan yang ketiga ya Ayahanda Abdul Qasan yang ke-1 dan Alimah binti Ramini yang ke-3 tahun. Maka peringatan seperti ini sangat dianjurkan. Ya, seperti dikisahkan ada seorang Habib ya Sidin Bukaisah. Habib ulun pernah didatangi orang baik. Ya, didatangi orang katanya doa kepada alam arwah yang keluarga kita sudah meninggal itu kada sampai. Keluarga kita yang sudah meninggal dah Habib ini daripada Habib kada ada bipai doa yang kita panjatkan tahlilan doa hal itu kada sampai kepada orang yang sudah meninggal katanya. Maka Habib itu berkata oh kayak itu kah kada sampai kepada keluarga kah Allah itu ulun berdoalah biar dengari ya Allah mudah-mudahan abah ini nih dimasukkan ke dalam neraka, mudah-mudahan abahnya ini binasa, mudah-mudahan abahnya ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengatakan kada sampai itu sariknya kenapa biar doakan abah ulun, kenapa biar doakan buitan ulun kuit doa yang kada baik loh biar pada kada sampai. Maka ketika kita berdoa dengan doa yang baik, maka semua doa-doa tersebut akan sampai kepada alam arwah. Dan bahkan mereka sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka memiliki kerabat, memiliki keluarga, memiliki sepupu, memiliki kerabat, memiliki hubungan periparan, memiliki hubungan anak. Ya, dengan orang-orang yang soleh, maka mereka akan beruntung dan Allah selamatkan daripada siksa alam kubur karena berkat orang-orang yang masih hidup. Ya, sebagaimana disebutkan laulal ahya lahalakatil amwat. Kalau bukan karena orang-orang yang hidup seperti ini yang mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, maka orang-orang yang sudah meninggal akan binasa, akan di dalam azabnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah yang menjelaskan anugerah ampunan Allah diangkat karena berkat orang anaknya, karena berkat sepupunya, karena berkat iparnya, karena berkat mertuanya, karena berkat menantunya. Mendapatkan keselamatan adalah karena berkat orang-orang yang masih hidup seperti kita. Dengan harapan apa? Balasan ketika kita melakukan kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dia akan melihat kebaikan yang dia telah melakukan, maka akan dia melihat balasan kebaikannya itu sebelum meninggalnya sudah melihat balasan kebaikan orang yang melakukan kebaikan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Artinya apa juga? Artinya kalau kita berdoa bagi orang yang sudah meninggal, maka kelak ketika kita meninggal dunia akan didoakan oleh anak-anak generasi kita. Kalau misalnya kuitan kita ya kadang mengajarkan seperti bertahlilan, bahaulan seperti ini, maka kita sebagai anaknya kada biasa, kada tahu kalau ada acara seperti ini yang mana kita hadiahkan amaliyah yang kita lakukan malam hari ini kepada alam arwah. Kalau kuitan kita kada mengajarkan seperti ini, maka kita tidak akan melakukan kegiatan seperti ini. Begitu juga kalau kita sekarang kada melakukan kegiatan seperti ini, maka jangan salahkan ketika kita sudah meninggal dunia, kada ada anak cucu kita yang mendoakan kita. Artinya apa? Adakan seperti ini. Ingat nih hal kuitan, abah kapan meninggal, umi kapan meninggal, saudara kapan meninggal, paman kapan meninggal, bibi kapan meninggal, kai kapan meninggal, habib ini kapan meninggal, ding sanak ini kapan meninggal, guru ini kapan meninggal. Sehingga ketika kita masuk ke alam arwah, ke alam barzakh, kalau kita rancak mengirimkan hadiah Fatihah, Yasin, perkataan la ilaha illallah subhanallah, salawat kepada Nabi, kita kirimkan hadiahnya kepada mereka, maka ketika kita masuk ke alam barzakh, mereka yang sering kita kirimi di dalam kenikmatan Allah akan menyambut kita untuk kita dikumpulkan bersama orang-orang yang rancak kita kirimi hadiah
seperti guru-guru kita, seperti guru sekumpul, ya seperti Habib Saleh luar Batang, Habib Husin Tanggul, ya Habib Saleh Tanggul, ya Habib Husin luar Batang, ya Habib Salim Al-Juhri, dan habaib yang lainnya, ya seperti guru sekumpul Syekh Hasan Al-Banjari, semuanya guru-guru habaib kita tawasuli. Maka ketika kita meninggal dunia, maka mereka akan menyambut kita dengan sukacita. Karena apa? Sudah kenal, sudah arak, sudah rancak bertemu, rancak apa? Dikirimi hadiah. Ya, seperti misalnya Habib Rizik misalnya di Jakarta, kita rancak kirimi hadiah, kita kirimi misalnya Habib siapa misalnya di Jakarta, kita kirimi hadiah. Jadi setiap hari ada hadiah. Maka ketika pian datang ke Jakarta, akan disambut oleh beliau. Ya, pian yang rancak memberi hadiah padahal belum kenal, padahal belum pernah ketemu. Pian yang rancak memberi ulun hadiah, inggih baik. Nah, maka disambut, akan dimuliakan, akan dihargai. Begitu juga ya kehidupan kita di dunia, ketika kita masuk ke alam barzakh, maka mereka akan menyambut kita. Dan apabila mereka bukan orang-orang yang soleh, orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berkat seperti ini, peringatan seperti ini, Allah angkat azab mereka, Allah ampuni dosa mereka, Allah turunkan rahmat kepada mereka, Allah ridhoi mereka. Karena apa? Berkatnya orang-orang yang masih hidup. Ya. Kita pikirkan, kita masih ada hubungan keluarga kepada habaib, ada hubungan kepada ulama. Paling tidak usahakan anak kita kalau bisa kita jadi orang soleh, ataupun anak kita usahakan termasuk dari 3 golongan tersebut. Ya, kalau misalnya habaib karena ada bukan keturunan habaib, maka usahakan keturunan kita ada yang jadi ulama. Karena ulama warasatul anbiya, usahakan, karena yang menyelamatkan kita di alam barzakh, di dunia sampai di akhirat adalah keluarga. Kita memiliki hubungan keluarga bersama ulama. Karena ulama warasatul anbiya, mereka adalah pewarisnya Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka setiap waktunya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ulama ini setiap waktunya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa, Beb? Derajatnya, Beb? Ya seperti derajat itu seperti ini lah. Diangkat derajatnya. Barang siapa yang sholat berjamaah, ya, sholatul fardhi khairun min sholatil jamaah, sholatul jamaah khairun min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah, ya, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendiri dengan 27 derajat. 27 derajat. Artinya apa? 1 derajat itu, perjalanan antar derajat pertama naik ke derajat kedua itu sejauh apa? Sejauh 500 tahun. Artinya apa? Pian sholat sendiri dengan pian 27 kali 500 berapa? Iya, 27 kali 500 berapa? Pian kali sorangnya. Artinya apa? 1 derajat saja antara derajat ke-1 dengan derajat kedua itu tingkatannya berapa? Berapa luas? 500 tahun perjalanan. Artinya apa? Pian sholat berjamaah 1 kali itu lebih baik daripada sholat sendirian selama 500 tahun. Ini baru 1 derajat. Ini baru 1 derajat. Belum naik derajat 2, derajat 3 sampai 27. Nah, pian hendak tahu hitungannya karena pian hitung seorang. Ya, setiap 27 bagi 2 berapa? 22 berapa? 13 setengah. Ya, 13 setengah berapa? 100 ya 1000 lebih 13.500 tahun pian sholat sendiri dengan pian bersolat berjamaah itu lebih agung, lebih utama. Seakan-akan pian ini sholat sendiri bahkan lebih afdol, lebih baik daripada pian sholat sendiri selama 13.500 tahun pian sholat sendiri dengan 1 kali sholat berjamaah. Ini artinya apa? Nah, kalau ulama ya setiap waktunya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan guru-guru kita, habaib-habaib kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa?
Maka dengan hadirnya pian di majelis, Amin. ya, hadir pian di majelis, itu Allah angkat derajatnya. Berapa derajat, Beb? 100, 200, 300 derajat. Allah nyatakan di dalam. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma derajat. Orang yang beriman diangkat 1 derajat. Tapi kalau orang yang menuntut ilmu, mungkin hadir di dalam majelisnya guru, datang ke majelis mana saja, niatkan untuk menuntut ilmu. Karena apa? Karena ketika niat kita untuk menuntut ilmu, maka Allah angkat derajat. Berapa derajat? 27 kah? 70 kah? 100, 1000, 2000, 1.000.000, 2 juta. Allah kadang menentukan di situ berapa derajat yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amaliyah yang kita lakukan ketika kita menuntut ilmu itu akan dilipat gandakan 500 tahun, 500 tahun, 500 tahun, 500 tahun, 500, 500. Oleh karena itu, ya seperti tadi guru juga usahakan, tadi guru kan menyebutkan kan, usahakan kalau kita hadir maulid seperti ini, ya hadirkan wajah kuitan kita, hadirkan wajah anak kita, hadirkan kerabat kita, hadirkan paman kita, hadirkan mertua kita, hadirkan. Maka sungguh beruntung apabila seorang ada di dalam hatinya gurunya. Paham lah? Paham tak? Artinya apa? Ketika pian dicintai lawan guru pian, maka ketika guru itu menghadirkan bulan, maka setiap murid yang ada di dalam hati gurunya akan termasuk didoakan oleh gurunya. Usahakan kita sebagai murid ada di dalam hati guru kita. Ya, usahakan kalau ada wali, siapa misalnya ada wali, pian kenal wali, usahakan ngaran pian itu ada di dalam hati wali. Kenapa? Ketika wali itu bermunajat, ngaran pian, wajah pian tergambar di dalam doanya seorang guru, di dalam doanya seorang wali. Kalau usah panjang lebar, karena sudah larut malam, lapar juga. Makanan. Mudah-mudahan dengan yang sedikit ini Allah ampuni segala dosa kita, Allah ampuni dosa orang tua kita, Allah ampuni dosa kerabat kita yang sudah meninggal dunia. Dan mudah-mudahan dengan yang sedikit ini, dengan yang berkah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, merahmati orang tua kita, merahmati anak kita, merahmati keluarga kita, merahmati rumah tangga kita. Dan berkat majelis yang penuh keberkahan ini, mudah-mudahan Allah meridhoi kita, meridhoi anak kita, meridhoi orang tua kita, meridhoi istri kita, meridhoi kerabat kita, meridhoi rumah tangga kita. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya majelis seperti ini, Allah berkahi kita, Allah berkahi kesehatan kita, Allah berkahi umur kita, Allah berkahi waktu kita, Allah berkahi anak kita, Allah berkahi istri kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah berkahi kampung kita, dan Allah berkahi negara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qimatin salihah kama wa abauna salafuna salihun. Allah dkhul niyatana fi niyatihi wa amana fi amali wa la hadiniya wa kullu salih min khairin wa khairu ala hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah, jazakallah khairan jazaa. Akrakumullah, wa'alakumullah. Terima kasih kepada guru kita Habib Ahmad Ghalib Al-Aidrus yang sudah menyampaikan tausiah. Mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah, panjangkan umur dan dijagakan Allah keluarganya, serta dimudahkan dalam dakwah mengajak umat baginda Rasulullah untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup ini acara dengan doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.